bencana itu kan bisa datang kapan saja, tanpa permisi. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu kehadiran yang seringkali jadi secerca harapan pertama. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas peran vital mereka. Coba deh kita bayangin, banjir bandang, tanah longsor, atau gempa bumi. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, pemandangan pertama yang seringkali membawa kelegaan itu apa? Ya, warna hijau loreng. Seragam yang jadi tanda, bantuan sudah tiba. Pertanyaannya, siapa sih para pahlawan ini? Tentu saja, mereka adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mereka melangkah maju, jauh melampaui peran tempur mereka yang biasa kita kenal, untuk menjadi pilar utama penyelamatan. Oke, mari kita bedah lebih dalam peran krusial mereka ini. Ini tuh bukan sekedar aksi heroik yang spontan loh, tapi ini adalah bagian dari sebuah kerangka tugas resmi yang disebut operasi militer selain perang, terutama saat alam sedang tidak bersahabat. Ngomongin konsep dan teori memang penting, tapi gimana sih wujud nyata dedikasi ini di lapangan? Nah, mari kita lihat beberapa contoh aksi cepat mereka di berbagai penjuru Indonesia. Contohnya di Aceh Tamiang. Saat banjir bandang menerjang, prajurit dari Kodim 0117 itu jadi yang pertama menerobos arus deras pakai perahu karet. Tujuannya, mengevakuasi para lansia dan anak-anak yang terperangkap. Kita geser ke Sumatera Utara. Dalam menghadapi bencana seperti erupsi Gunung Sinabung, kecepatan mereka itu luar biasa. Dapur umum dan tenda-tenda darurat untuk pengungsi bisa berdiri hanya dalam hitungan jam setelah bencana terjadi. Cepat banget kan? Dan di Sumatera Barat, wilayah yang kita tahu rawan gempa, disitulah kita melihat ketangguhan mereka yang sesungguhnya. Para prajurit bekerja jauh melampaui jam kerja normal, menggali reruntuhan demi mencari korban selamat. Mereka benar-benar berpacu dengan waktu. Oke, sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam nih. Bukan lagi soal apa yang mereka lakukan, tapi kenapa sih TNI bisa begitu efektif dalam situasi yang super kacau ini? Apa rahasianya? Jadi gini, semua aksi ini ada di bawah payung resmi yang namanya Operasi Militer Selain Perang, atau disingkat OMSP. Jadi ini bukan sekedar tugas tambahan ya, tapi memang bagian fundamental dari misi dan mandat mereka sesuai undang-undang. Lalu, apa resep dibalik keefektifan mereka? Keberhasilan ini sebenarnya ditopang oleh beberapa pilar kekuatan yang unik yang membuat mereka bisa bergerak dengan cepat dan presisi. Yuk kita bongkar satu persatu. Pertama, struktur komando yang solid. Ini beda banget dengan lembaga sipil yang kadang perlu koordinasi antar instansi dulu, yang tentunya butuh waktu. Rantai komando TNI yang tegas, dari Koramil sampai Kodam, memungkinkan mobilisasi ribuan personil secara instan. Ini adalah keuntungan strategis yang luar biasa di jam-jam pertama bencana. Yang kedua, soal logistik dan peralatan canggih. TNI itu punya alutsista yang multifungsi. Ada helikopter untuk evakuasi medis, kapal perang untuk mengirim bantuan ke pulau terpencil, sampai truk-truk tangguh yang bisa menembus medan paling sulit sekalipun saat infrastruktur sipil sudah lumpuh total. Ketiga, mentalitas. Semboyan seperti pantang pulang sebelum padam itu bukan sekadar kata-kata. Ini mencerminkan disiplin baja dan kemampuan untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan yang paling ekstrim. Dan yang keempat, ini didukung oleh keahlian khusus. Banyak prajurit dilatih di bidang ZENI untuk membangun jembatan darurat, kesehatan lapangan, hingga teknik pencarian dan penyelamatan SAR. Tapi jangan salah, pekerjaan mereka itu nggak berhenti saat debu sudah mulai turun. Justru di fase inilah, saat sorotan media mungkin sudah beralih, peran mereka bertransformasi jadi sesuatu yang lebih dalam dan berkelanjutan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini adalah wujud nyata dari konsep kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mereka bukan kekuatan dari luar yang datang membantu, tapi bagian dari komunitas itu sendiri yang ikut merasakan duka dan berjuang untuk bangkit bersama. Komitmen jangka panjang ini kelihatan jelas banget dalam setiap tahap pemulihan. Mulai dari evakuasi darurat di fase awal, lalu membantu proses rehabilitasi psikologis dan ekonomi, sampai secara fisik ikut membangun kembali rumah dan infrastruktur yang hancur bersama masyarakat. Nah, semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang kuat tentang peran mereka yang bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai pilar harapan bagi bangsa ini. Jadi, poin krusialnya adalah TNI telah membuktikan diri mereka sebagai garda terdepan yang paling bisa diandalkan. Mereka adalah simbol ketahanan, adaptabilitas, dan yang terpenting, harapan bagi seluruh tumpah darah Indonesia.